الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Qudwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan orang yang subuh itu orang yang paling kaya. Yang paling apa, Pak? Kaya. Karena kata Rasul, dia mendapatkan lebih kaya daripada dunia dan seisinya. Maka Bapak kalau pengen kaya, bangunnya sesudah subuh atau sebelum subuh, Pak. Ulangin, Pak. Ini kayaknya yang kenceng urusan kaya sama miskin perempuan, Pak, suaranya. Kalau pengen kaya, bangunnya sebelum subuh apa sesudah subuh? Berarti Bapak pengen kaya juga nih. Maksud saya begini, Pak. Kalau kita ikhtiarnya ada, maka doanya jangan lupa. Ikhtiarnya ada, doanya ada, insya Allah terkabulkan. Bangun, Pak, jam 2. Tadi bangun jam berapa, Pak? Saya tanya, Pak. Pak, jam berapa bangun tadi? Jam 4. Semoga bangun yang lebih awal itu semakin banyak doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam hendaklah kamu bertahajud. Tahajud bukan yang lain. Jadi kalau tahajud itu tidur apa bangun, Pak? Hah? Apaan tidur? Tidur apa bangun tahajud itu, Pak? Bangun. Supaya bangunnya itu tepat, supaya bangunnya itu sesuai dengan rencana kita, tidurnya telat apa awal, Pak, tidurnya, Pak? Awal. Siapa yang semalam mengamalkan sunnah Rasul, habis isya langsung tidur? Siapa, Pak? Angkat tangan. Ada nggak habis isya langsung tidur? Woi, Bu, ada nggak habis isya langsung tidur, Ibu? Ada nggak? Ada? Enggak sunnah Rasul yang udah. Bapak nih, woi, ada nggak habis isya langsung tidur? Ada. Ini nih salahnya umat kita sekarang, teman. Supaya Rasul itu bangunnya lebih awal, Rasul setelah sholat isya
tidak ada omongan, tidak ada obrolan, tidak ada pembicaraan, langsung naik ke tempat tidur, dan Rasul bangun di sepertiga malam dengan diri yang sangat segar. Kalau Bapak sekarang saya lihatin loyo semua nih Pak, loyo. Buktinya apa? Tembok penuh, bener nggak? Nah gitu. Nah ibu-ibu juga nih kayaknya loyo juga nih Bu ya. Kenapa Bu loyo Bu? Kenapa Bu? Kenapa? Masak. Jamaah sekalian berbahagia. Sekarang kita kan bulannya bulan apa sekarang Bu? Bulan Maulid atau Rabiul Awal. Bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal yang kita peringati sebagai peringatan Maulid, itu yang dibacanya adalah cerita dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sebulan sekali Pak ngebaca cerita Nabi Muhammad, bayangkan. Berarti kita kurang lebih kesimpulannya bermaulid sebulan sekali Pak di masjid ini ngebaca sejarahnya Nabi. Betul apa betul? Berarti kalau kita ngebaca sejarahnya maulid menumbuhkan cinta kepada Nabi, menambahkan cinta kepada Nabi, kita Masjid Al-Qudwah setiap bulan menambahkan cinta kita kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh Pak, apalagi ini yang saya mau akan ceritakan adalah cerita pernikahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau ngomongin nikah senang apa sedih Pak? Sedih lagi. Oh sedih kalau poligami istrinya sedih ya. Wah bener-bener nih. Jamaah sekalian berbahagia, maka kemarin kita bicara tentang perang Ghazwah. Ghazwah itu ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Tetapi hari ini, pagi ini kita bicara tentang pernikahannya Rasul. Kira-kira pernikahannya Rasul ini dengan siapa nikahnya Rasul Pak? Dengan siapa pernikahannya Rasul? Dengan siapa? Aisyah. Istrinya Rasul kira-kira 1 atau lebih Pak? Lebih. Kalau Rasul istrinya 1, maka kita sudah mengikuti sunnahnya Rasul. Rasul istrinya lebih dari 1, kira-kira kita udah ngikutin sunnahnya Rasul belum Pak? Belum, kenceng banget, belum. Insyaallah. Jamaah sekalian, nih saya akan ceritakan terkait pernikahannya Rasul dengan Zainab binti Jahsyin. Namanya si Zainab ini termasuk orang yang di dalam sejarah ditulis nama beliau Zainab, bukan si Sarah, bukan Pak. Siapa namanya? Si Sarah lagi ya. Zainab ini nama istri, salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Betawi bukan Zainab nyebutnya. Siapa namanya Bu? Jenab katanya. Masya Allah. Berarti orang Betawi sebenarnya dia tahu sejarahnya Nabi Pak. Cuma bahasanya tidak sempurna. Kalau yang bahasa orang Betawi pengennya simpel-simpel. Namanya Zainab dipanggil Jenab. Orang Betawi manggil marga orang Arab ada namanya Sumaid Pak. Apa namanya? Sumaid. Dipanggil sama orang Betawi namanya Semit Pak. Ada nggak yang gitu Pak? Itu yang namanya Habib Bahar Semit Pak. Itu bukan Semit Pak, sebenarnya namanya Sumaid Pak. Sumaid. Karena orang kita nyebutnya ribet, susah, akhirnya dipanggil yang gampang aja. Ada nama orang Arab namanya Abdurrahman. Kan orang Arab banget itu Pak, Abdurrahman. Padahal kita juga sering pakai nama lengkapnya Abdurrahman. Dipanggil siapa Pak?
Maman. Kan gampang banget orang kita Maman. Maka Zainab ini Pak, kita akan ceritakan bagaimana cerita awal pernikahannya Zainab dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba Pak perhatikan di sini. Wa fi hadzal 'am tazawwaj alaihi salam Zainab, dan pada tahun itu atau pada tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab. Jadi Zainab itu dinikahi Pak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu siapa sih Pak dari segi silsilah? Ternyata Zainab itu dari segi silsilah bukan orang jauh, tapi beliau Zainab itu adalah anaknya daripada saudara bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa Pak? Anak saudara bapaknya apa Pak? Sepupu apa ponakan? Ya pokoknya sepupu lah ya. Sepupu atau ponakan ya begitulah. Makanya di sini dikatakan bahwa wa ummuha Umaymah. Ibunya si Zainab namanya Umaymah. Siapa namanya Pak? Umaymah. Siapa itu Umaymah? Ammatuhu, bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak, pernikahannya Rasul ini bukan dengan orang yang jauh, tetapi dengan orang yang dekat. Berarti Bapak boleh nggak nikah dengan keluarga jauh? Boleh nggak Pak? Jawab ini, woi. Boleh nggak nikah dengan keluarga yang jauh? Boleh nggak? Boleh. Tetapi, ada tapinya Pak. Kalau misalkan ada yang lebih jauh lagi, kira-kira bagusan mana? Nikah dengan saudara jauh atau nikah bukan dengan saudara? Bagusan mana Pak? Woi, bagusan dengan yang bukan saudara. Kenapa begitu Pak? Karena yang namanya pernikahan, lawan daripada pernikahan itu adalah ulangi lagi Pak ya. Pernikahan, lawan daripada pernikahan adalah perceraian. Kita nggak tahu yang namanya jodoh Pak yang kita jalanin. Bisa langgeng, bisa juga tidak langgeng. Makanya kalau misalkan langgeng, alhamdulillah. Kalau tidak langgeng, maka itu menjadi perusak daripada hubungan silaturahim antara saudara kita. Makanya Amil selalu ngomong Pak, nikah sama orang satu kampung itu kagak boleh. Woi dengerin nih. Woi, paham nggak? Nikah sama orang satu kampung itu kagak boleh. Paham nggak Pak? Kenapa alasannya Pak? Ya kebanyakan Pak. Benar. Jadi maksud saya begini Pak. Ternyatanya lagi Pak, ternyatanya lagi Zainab yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kagak dari gadisnya Pak. Saya ulangin Pak. Kagak dari gadisnya. Tetapi itu adalah bekas daripada, bukan bekas, apa bahasanya Pak? Mantan gitu ya. Mantan istri dari anak angkatnya Nabi Pak. Tuh. Kira-kira tuh Bapak kalau ngikutin sunnah Nabi tuh begitu Pak tuh. Kawin pertama jangan sama yang gadis Pak. Woi dengerin nih. Kawin yang pertama sama yang, woi kagak berani jawab Darman ini. Kawin yang pertama sama yang janda, susah banget sih jawabnya.
Yang pertama sama yang janda. Bahkan Rasul itu Pak, istri-istri yang lainnya juga itu bukan gadis Pak, tetapi janda. Yang perawan itu siapa Pak? Yang perawan Pak? Siti Aisyah. Tuh Pak, ini mah Bapak kadang-kadang Masya Allah pikirannya nikah, tapi tujuannya bukan ngikutin Nabi. Nabi itu nikah Pak, keimanannya udah kuat banget, baru dia nikah lagi. Dan tujuannya bukan untuk kemudian memenuhi nafsu syahwatnya, tetapi memenuhi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau saya mau tanya sekarang, orang sekarang nikah lagi tujuannya kira-kira dakwah apa nafsu syahwat Ibu? Apaan? Enggak, ini yang ditanya ibu-ibu, saya mah bapak-bapak entar dulu. Bu, kira-kira orang sekarang nikah lagi tujuannya dakwah apa syahwat Ibu? Apa? Syahwat kata dia noh. Ada dalam satu kitab begini nih, satu kitab nih. Woi, dengerin, ini bukan dalam kitab ini. Kitab yang lain. Ada satu kitab, nama kitabnya itu Daqaiqul Akhbar. Apa kitabnya? Daqaiqul Akhbar. Di kitab sana bahwa asal penciptaan Adam itu ada di sana. Adam itu diciptakan dari tanah pelosok dunia, semuanya diambil menjadi satu yang namanya Adam alaihi salam. Dan salah satu yang Allah ambil tanahnya di negeri Babilonia. Negeri apa Bu? Babilonia. Babilonia itu negara mana sekarang itu? Apa? Irak. Tuh. Negeri Babilonia. Itu dari tanah Babilonia itu Allah ciptakan anggota tubuh apa kepada Adam? Kalau perut itu Bu diciptakan oleh Allah dari tanah yang diambil dari negeri Hindi. Negeri apa? Hindi itu negara apa sekarang? India. Perut itu diciptakan dari tanah India. Maka orang India perutnya apa Bu? Maka orang India perutnya apa? Perutnya kelihatan kemana-mana. Maka kalau orang Puri Cendana Blok D perutnya kelihatan, itu berarti Nabi Adam diciptakan perutnya dari tanah India. Lalu tadi saya bilang tanah Babilonia itu Allah ciptakan apa dari bentuknya Adam alaihissalam? Yaitu adalah dari kemaluannya Nabi Adam alaihi salam. Tuh, jadi kemaluan Nabi Adam menurut kitab tersebut itu diambil dari tanah Babilonia. Lalu kata kitab itu dikatakan, kata kitab itu sara maudi'a syahwah. Maka kata kitab itu karena itu diambil dari tanah Babilonia, maka jadilah yang namanya itu kemaluan tempatnya syahwat. Tempatnya apa? Syahwat. Tuh, makanya secakap apapun perempuan, tapi kalau kagak ada itunya, laki-laki nafsu apa kagak? Agak. Begitupun ibu sama laki-laki, kalau seganteng apapun dia, tapi nggak punya itunya, mau apa kagak ibu? Kagak. Itulah makan syahwah di situ. Ini kembali lagi ke cerita ini ya, jangan ke sono. Udah itu ditinggalin aja ya. Lanjut kepada cerita pada kitab ini, Pak. Jangan sekalian berbahagia. Jadi Nabi Muhammad menikahi Zainab itu ba'da anna tolaqoha atau antolaqoha maulahu Zaid ibnu Harithah. Rasulullah itu menikahi Zainab setelah Zainab itu ditalak
dicerai oleh budaknya. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum menikah dengan Zainab itu punya budak. Jadi siapa namanya? Budaknya itu namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dia budak. Terus kemudian dibebaskan oleh Nabi. Nih, dibebaskan oleh Nabi. Ketika dibebaskan oleh Nabi, maka dia kan menjadi hamba yang hurri, hamba yang merdeka. Nah, ketika menjadi hamba yang merdeka, si Zaid bin Harisah ini disuruh nikahin si Zainab oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya yang ngejodohin si Zaid sama si Zainab ini adalah Rasul. Tetapi si Zaid sama si Zainab ini cerai, Ibu. Nah, Rasul ketika sudah cerai itu si Zaid sama si Zainab, baru Rasul menikahi si Zainab. Begini, Bu, cerita lengkapnya. Kita baca. Wa kana, dan adalah ia, min amrin, yaitu daripada perintah. Perintah apa? Perintah mengawinkan. Jadi si Zaid ini disuruh nikah, ya, disuruh nikahin si Zainab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang melamarnya, tetapi buat si Zaid, Pak. Tapi apa tanggapan daripada keluarganya Zainab? Lah, kalau orang kita saja, Pak, perempuan kaya dilamar sama orang lelaki yang kagak kaya alias miskin orangnya, kira-kira orang tua perempuan yang kaya langsung nerima apa mikir-mikir dulu? Mikir-mikir dulu. Ada yang langsung nolak apa kagak? Ada. Begitulah terjadi pada suasana ketika Zainab dilamar oleh Rasul untuk si Zaid. Suasananya kurang lebih begitu. Karena apa? Karena posisi kedudukannya si Zainab itu terhormat, mulia, Pak, di kalangan orang Arab, mulia, Pak, dia. Karena anak orang kaya. Ya, kalau anak orang kaya biasanya kawinnya juga sama anak orang kaya. Kalau anak orang biasa, ya nikahnya, kawinnya sama anak orang biasa. Itu budaya yang kemudian masuk ke berbagai tempat, Pak, di kita ini. Itu biasanya. Fa innal araba kanu yakrahuna, dan orang-orang Arab mereka itu benci, Pak. Mereka kagak suka perkawinan anak-anak perempuan mereka dikawinkan dengan budak. Zaid itu mantan budak, walaupun sudah dimerdekakan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW, tetapi dia masih dipandang dengan sebelah mata, dengan stempelnya adalah budak. Jadi keluarganya Zainab kurang lebih kagak setuju dengan pernikahannya sama si Zaid. Tetapi yang namanya yang ngelamar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira diterima apa kagak lamarannya itu, Pak? Diterima apa kagak?
diterima. Diterima, kagak ada pilihan lain, akhirnya diterima. Dan ketika kemudian diterima, menikahlah itu yang namanya Zaid dan Zainab. Tapi kita lihat ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab terkait tentang hal itu. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini ayat ini bicara tentang pernikahan antara si Zaid dan Zainab serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah bagi seorang yang beriman laki-laki dan tidaklah pula bagi seorang yang beriman perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah telah memutuskan perkara, ketika Rasul telah memutuskan perkara. Maksudnya ini adalah Allah dan Rasulnya menginginkan Zaid nikah sama si Zainab. Orang yang beriman kagak boleh nolak, begitu Pak maksudnya. Ayyakuna lahum, dia menganggap ada pilihan, kagak ada pilihan. Harus ucapannya adalah dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ayat Engkau ya Allah, kami dengarkan hadis Engkau ya Rasulullah, dan kami patuhi apa yang Kau perintahkan. Wa may ya'sillaha, makanya tadi keluarganya Zainab tidak bisa kemudian menolak dan kemudian mengikuti apa yang kemudian menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Lalu di sini tegaskan pada akhir kalimat ayatnya, wa may ya'sillaha, siapa yang durhaka kepada Allah, siapa yang maksiat kepada Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tuh Pak, jadi ayat ini membicarakan pernikahannya si Zaid dengan Zainab. Akhirnya diterima tuh Pak lamarannya. Tetapi Pak, karena pernikahan ini adalah pernikahan seakan-akan, bukan dipaksa ya, seakan-akan terpaksa, begitu Pak. Kan ini takdir Allah. Seakan-akan terpaksa, itu si Zainab ketika si Zaid masuk ke rumahnya, ketika si Zaid masuk ke rumahnya Pak, dia tidak menyambut dengan kehangatan perilakunya. Dia tidak menerima dengan akhlaknya ditunjukkan seperti memberikan sinyal bahwa saya tidak ridho dinikahi oleh engkau. Kurang lebih seperti itu. Falamma dakhala 'alaiha, atau juga bisa diartikan begini Pak, maka ketika si Zaid menggauli si Zainab, begitu Pak kurang lebih. Menggauli, ngerti nggak Ibu menggauli Bu? Menggauli ngerti nggak? Menggauli paham? Ya, Bapak kalau menggauli paham apa kagak Pak? Menggauli itu maksudnya apa namanya tuh? Ngobrol.
Ente polos banget kalau ngomong. Ngobrol, ya bahasanya apa ya? Apa namanya? Tidur bareng lah gitu ya. Ketika si Zaid mau tidur bareng sama si Zainab, itu tidak disambut dengan si Zainab dengan perilaku yang baik, kagak, dengan perilaku yang buruk malah Pak disambutnya. Kagak mau dia. Karena dia nganggap, nih kata si Zainab, saya ini dari pembesar-pembesar orang Arab loh, masa saya nikah sama kamu? Kurang lebih begitu Pak. Saya ini termasuk orang-orang yang terpandang dan terhormat. Gak mungkin saya ngelayanin kamu, kasarnya begitu Pak. Gak mungkin. Kamu itu budak, saya ini merdeka. Kurang lebih begitu. Lalu ketika Zaid itu merasa tidak dilayani oleh si Zainab, fashtakaha, maka dia si Zaid itu mengadukan si Zainab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadu Pak. Karena yang nyomblanginnya Zaid ke Zainab siapa Pak? Rasul. Ngadu dia. Ya Rasul, saya udah nikah sama Zainab tapi saya kagak dilayanin sama Zainab ya Rasul. Gimana ini Rasul? Apa saya ceraiin? Apa saya gimana ya Rasul? Kira-kira itu kalau yang begitu itu biasanya laki-laki apa perempuan Pak yang suka ngadu begitu Pak? Apa? Perempuan biasanya. Tapi ini yang ngadu laki-laki. Misalkan saya udah bantu rumah tangga, udah baik banget sama suami, sudah ngebantu perekonomian suami, tapi suami saya masih tidak baik juga sama saya. Itu biasanya ibu-ibu yang ngadu sama orang tuanya atau sama mertuanya. Tapi kali ini yang mengadu dalam cerita ini adalah Zaid bin Harithah. Ngadu sama Rasul begitu. Apa yang kemudian Rasul sampaikan, Rasul perintahkan, fa'amarahu bihtimaliha was-sabr. Kata Rasul, jalanin aja, jalanin. Zaid, jalanin aja, ente jalanin. Udah, jalan aja, jangan mikir jauh-jauh pengen cerai, jangan. Jalanin. Dan sabar. Kalau misalkan perempuan begitu, emang begitu karakter perempuan. Bener apa bener Pak? Woi, bener apa kagak? Perempuan yang cuek sama suaminya, bener apa kagak? Perempuan yang kagak perhatian sama suaminya, bener apa kagak? Wah, orangnya mulai kecil suaranya. Suami pulang, perempuan kagak nyambut. Kira-kira ada nggak istri yang begitu Pak? Ada. Suami pulang nih malam-malam, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu disambut, dicium tangannya, ditawari minum. Itu istri yang soleh apa kagak itu? Istri yang solehah apa bukan itu? Solehah. Tapi kebanyakan istri zaman sekarang, suaminya ngetok pintu, dibukain pintu apa kagak? Kadang-kadang itu istrinya di kamar, suaminya ngetok pintu kagak kedengeran, akhirnya suaminya buka pintu sendiri. Pas masuk ke kamar, istrinya ternyata lagi ngapain, Bu? Main HP, chattingan sama temennya. Kira-kira istri yang begitu solehah apa kagak? Kalau zaman dulu nih, bapak saya sama ibu saya, itu kalau bapak saya pulang, disambut, dicium tangan, itu tangan suaminya, lalu kemudian ditawari minum apa, air putih, apa-apa sebagainya. Lalu setelah itu makan, disiapkan makan, makannya ditemenin sama istrinya. Sekarang bapak-bapak kalau makan ditemenin nggak sama bininya? Tuh kelemahan kita Pak. Dulu orang lebih romantis Pak. Dulu Pak orang.
Benar apa benar, Pak? Orang sekarang, nih bapak lo makan, bini ke kamar lagi Pak, main HP. Ada nggak istri yang begitu, Pak? Makanya sekarang banyak terjadi yang namanya KD RW Pak RT, Pak. Masya Allah. Tuh, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Kata Nabi, sabar, ini udah siang ya Pak ya? Udah ya? Udah apa lanjut Pak? Lanjut ya. Kata Nabi Pak, katanya udah lu jalanin aja Zaid, lu sabar, sabar, jangan marah juga. Kalau dia marah, lu jangan marah. Kalau dia cuek, lu jangan cuek sama dia. Perhatian, ini mah kadang laki bini, bininya cuek, lakinya lebih cuek lagi. Ada nggak yang begitu Pak? Bini marah, lakinya lebih marah lagi. Ada nggak begitu Bu? Ada. Akhirnya terjadi nggak itu berantem laki sama bini? Terjadi nggak? Terjadi. Makanya kadang-kadang cerai pacarannya 10 tahun, pernikahannya 1 tahun. Ada nggak yang begitu? Sebenarnya nggak usah pacaran. Nih lihat si Zaid sama si Zainab, nggak pacaran dia nggak. Contohlah ustadz-ustadz yang nikah itu juga nggak pacaran. Woi dengerin deh, ustadz-ustadz tuh kalau nikah kagak pacaran, langsung dia langsung Pak. Woi ngerti gak langsung nih? Nih Ustadz Samit kira-kira pacaran apa kagak nih? Woi, kalau saya bilang saya kagak pacaran, ente percaya apa ora? Percaya ya? Kagak. Astagfirullahaladzim. Suwe dong. Saya demi Allah, demi Rasulullah Pak, swear Pak, swear. Saya ketika proses pernikahan kagak pacaran sama sekali Pak. Kagak juga. Dijodohin. Saya ada namanya proses ta'aruf. Apa namanya Pak? Ta'aruf. Ente belum pernah ya? Mau pakai ta'aruf mau? Nih Ustaz Lasman mau pakai ta'aruf ente? Oh, udah. Pakai ta'aruf Pak. Jadi prosesnya bagaimana Ustaz? Apa bedanya sama pacaran dengan ta'aruf? Ta'aruf kan cuma bahasa Arab doang. Sebenarnya kan pacaran juga. Beda. Kalau ta'aruf itu Pak, dia bahasanya memperkenalkan diri, tujuannya pernikahan. Tapi kalau pacaran tidak kemudian bertujuan kepada pernikahan. Benar apa benar Pak? Kalaupun nanti pada akhirnya nikah, karena itu permintaan dari perempuannya, biasanya untuk segera dinikahi perempuannya. Betul apa betul? Beda Pak pernikahan ta'aruf dengan pacaran beda. Beda Pak, beda. Jadi kalau anak bapak nanti pacaran, nasihatin, jangan neng, jangan tong. Kalau bisa nikah saja, silahkan. Kalau belum umurnya untuk nikah, jangan pacaran, jangan pacaran. Ingat surah Al-Isra ayat 32, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Deketin aja kagak boleh, apalagi ngelakuinnya. Ini mah ada orang PA Pak, orang belah sono. Itu kan ayatnya larangan mendekati zina Ustaz. Berarti ngelakuinnya boleh dong. Lah ini orang. Ada yang orang begitu Pak, kagak danta itu orang. Maka saya katakan saat ini ibrah daripada cerita tentang Zaid dengan Zainab ini, tidak ada proses pacaran di dalam Islam sebelum pernikahan. Tetapi ada pacaran setelah pernikahan. Jadi ibu pacarannya setelah nikah. Kalau pacaran setelah nikah, tempatnya gelap atau terang ibu? Oi, ulangin nih, jawab ya. Kalau pacaran setelah nikah, tempatnya gelap apa terang? Terang. Lah halal, boleh nggak Pak?
Tapi kalau pacaran sebelum nikah, rata-rata pacarannya tempat gelap apa tempat terang? Gelap. Tuh di Mangunjaya tuh. Oi, Mangunjaya. Mangunjaya kalau malam minggu itu banyak banget motor yang pada ziarah Pak di Mangunjaya. Aneh Pak, orang Tambun Pak ziarahnya kapan? Malam Pak. Di Mangunjaya itu banyak yang ziarah Pak malam minggu Pak. Ada motornya, kagak ada orangnya. Saya waktu itu habis ngisi acara di daerah Gabus Pak, naik motor. Saya kan ngambil jalan pintas lewat Kali Busa. Kali Busa itu tembusnya ke kuburan Mangunjaya Pak. Dan saya berucap alhamdulillah atau innalillah Pak ketika malam minggu banyak yang berziarah ke Mangunjaya Pak. Tuh Pak, makanya saya katakan Pak, anak bapak yang punya anak hari ini, tolong didoktrin anaknya jangan pacaran. Sebab budaya pacaran bukan budaya Islam. Budaya pacaran budaya Barat yang kemudian itu terset dalam otak kita sebagai budaya kita. Padahal itu aslinya bukan budaya kita, karena budaya kita budaya ketimuran. Dulu laki-laki sama perempuan salamannya aja begini Pak. Dulu benar Pak? Tapi sekarang laki-laki sama perempuan di kantornya, teman kantornya salaman itu luar biasa. Seakan-akan dia tidak ada batasnya antara laki-laki dengan perempuan di kantornya. Benar Pak? Makanya sering terjadi perselingkuhan, terjadi di kantor-kantor Pak. Benar nggak Bu? Bu, benar ora? Tuh. Makanya besok kalau bapak salaman sama emak-emak begini aja. Woi, dengerin deh. Gimana salamannya Pak? Ini aja. Jangan salaman, jangan udah. Iya kalau bapak imannya masih kuat. Kalau kagak gimana Pak? Masya Allah. Udah, jangan ya. Ini udah siang Pak. Kita cukupkan sampai di sini saja. Matahari sudah nongol Pak ya. Kita sampai cerita bahwa si Zaid itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ada yang mau bertanya atau tidak? Cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rizqna fahman wasi'a wal hikmata bis-salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas kehadirannya pada live hari ini. Yo, saya tuh. Gimana calon? Sekarang ganti Bujero ya. Iya, itu Bujero. Bujero boleh minjem? Boleh minjem kita, boleh minjem. Sehat ya kan? Sehat aja ya. Alhamdulillah. Wih. Boleh minjem biasa. Oh, foto. Enggak. Dong, enggak, ya. Ini enggak foto ini live. Pas saya kubil itu. Bangun tidur kali, sama kita juga bangun tidur kubir. Yang nonton live nih. Live. Pantesan suaranya kencang. Makasih ya yang telah mengikuti live pengajian kita. Ini sama tokoh masyarakat di Puri Cendana, Masya Allah, Blok D. Beliau sedang memaksimalkan syiar umroh ya. Amin. Masya Allah, syiar umrohnya di travel apa? Wisata Hayatur. Nah, bagi yang mau berumroh atau berhaji juga bisa ya? Ya. Bisa dengan travel beliau. Amin. Masya Allah, mudah-mudahan. Tuh ada 5 nambah terus yang nonton kayaknya. Mudah-mudahan ya, jangan lupa umroh itu perkara yang sunat tapi muakkad. Dia harus dilaksanakan. Ada orang gak mau umroh, duitnya hilang 30 juta. Tuh, makanya barangan bebek nggak boleh. Perintah Allah itu mengandung keharusan, walaupun itu hukumnya sunnah. Ya, walaupun itu hukumnya sunnah. Makanya baik-baik. Ayo, yang belum umroh segera umroh. Nih barang travel beliau. Masya Allah ya. Travel beliau itu melayani dengan setulus hati. Masya Allah. Dengan pelayanan yang maksimal dan pelayanan yang sangat-sangat memuaskan. Banyak testimoni yang kemudian membuat kita lebih yakin lagi untuk berangkat dengan travelnya beliau. Masya Allah. Udah itu aja, terima kasih. Kita mau sarapan dulu. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.